Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak lihat kayaknya masuk semua ya. Masuk semuanya kan? Ini Bapak lihat juga kelasnya bersih nih, sangat bersih. Siapa tadi yang piket hari ini? Siapa? Kita sekolah ini tetap harus bersemangat untuk menuntut ilmu, jembatan masa depan kalian nanti ke depannya. Jadi jangan sampai ada malas-malasan. Ini sudah kelas 11. Kemarin minggu depan Bapak ada suruh bawa buku itu ya, buku yang tentang hobi atau yang kalian suka kan? Ada di bawah. Jadi untuk kali ini sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita akan melakukan literasi. Silakan bukunya dibuka dan menanyai terkait buku yang kalian baca. Apa kira-kira? Coba Indah. Indah, buku apa tadi yang dibaca judulnya? Bermain tenis. Bermain tenis lapangan. Kita melakukan permainan dulu. Kita melakukan ice breaking. Silakan berdiri. Silakan. Masih ingat ya ice breaking minggu lalu coba? Minggu lalu ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Demokrasi ya. Tentang bagian sub B-nya kan? Ya, tentang demokrasi. Manfaatnya kita mempelajari bagian membangun kehidupan demokrasi ini adalah agar kalian terjun ke dalam masyarakat maupun ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menerapkannya bagaimana cara hidup yang demokratis akan kita capai kali ini, yaitu kompetensi dasar. Jadi ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Indikator, ada juga indikator atau tujuan. Indikator atau tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan kita agar kita memahami yang dimaksud dengan kehidupan demokratis itu seperti apa. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita kayak minggu lalu juga ya, kita membuat proyek. Jadi kita akan membuat proyek, nanti kalian akan berdiskusi. Jadi sumber belajar kita, ada sumber belajar yaitu dari buku kalian ya, buku paket siswa dan juga di internet ada. Juga Bapak menggunakan bahan dari YouTube ya, kalian ditanyakan tentang baik itu langkah-langkah yang akan dilaksanakan ataupun materi yang akan kita bahas. Ada yang ditanyakan tentang kehidupan demokratis bagian subsidinya. Jadi kali ini kita akan mengidentifikasi atau ada permasalahan-permasalahan yang akan Bapak sampaikan, nanti kalian yang menyelesaikannya. Jadi akan punya macam nanti akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Ini ada berapa gambar? Ada 3 ya. Ada 3 gambar di sini. Jadi coba kalian perhatikan dengan baik-baik dulu, nanti akan Bapak tanya. Bapak tanya terkait gambar yang Bapak tampilkan. Mas, Dimas, bagaimana gambar yang pertama Dimas tentang apa? Tentang musyawarah keluarga. Tentang musyawarah keluarga kata Dimas. Jadi ini contoh demokrasi di lingkungan apa Dimas? Di lingkungan keluarga kata Dimas. Jadi ini adalah contoh musyawarah keluarga yang terjadi di lingkungan keluarga. Baik, terima kasih. Tentang dulu. Akan menayangkan sebuah video ya. Akan menayangkan sebuah video tentang kejadian demokrasi. Jadi Bapak harap kalian tonton dengan baik agar nanti paham tentang video yang Bapak layar nanti akan Bapak tanyakan. Kira-kira isi video tentang apa dan sebagainya.
Nah, ini Zena, kira-kira menurut Zena ya, video tentang apa tadi Zena? Tentang musyawarah kata Zena. Ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang materi kita pada hari ini, tapi tidak Bapak yang menjelaskannya. Yang menjelaskannya akan Bapak tayangkan sebuah video. Jadi kalian dengarkan baik-baik, kalian simak baik-baik tentang video yang akan Bapak sampaikan. Nah, ini tentang penjelasan materi kita pada hari ini. Kira-kira dari penjelasan yang video sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Rizka, silakan Rizka. Apakah di dalam demokrasi itu ada penghambatnya? Apakah di dalam demokrasi itu ada faktor penghambat ya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan saya. Jadi di dalam demokrasi itu ada faktor pendukung dan faktor pasti ada. Minggu lalu kan Bapak sudah mengelompokkan atau membagi kelompok kalian. Jadi kalian sekarang boleh duduk sesuai kelompoknya ya. Nah, Bapak persilakan menayangkan sebuah video langkah-langkah atau cara membuat display ya. Nah, display agar kalian nanti paham display itu apa dan contohnya seperti apa, cara membuatnya seperti ini. Yang Bapak tayangkan. Jadi disimak baik-baik ya. Kalian boleh berdiskusi untuk merancang kira-kira apa nanti yang akan kalian buat. Boleh berdiskusi sebentar, diskusi dulu tentang membuat display yang seperti apa dan bagaimana yang akan kalian buat. Bagaimana, ada yang bertanya tentang membuat display? Ada yang masih bingung atau kurang paham? Nah, contohnya Bapak sampaikan materinya sebagai yang video sampaikan tadi. Bagaimana, ada yang tanyakan? Kita menyepakati waktu dulu ya. Waktu pembuatan proyek kurang lebih berapa menit gitu. Kalian bisa menyelesaikan proyek display kalian ini, media display kalian. Bapak akan membagikan LKPD sama kartu yang akan berlaku. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, silakan kalian kerjakan proyeknya. Silakan. Ingat waktunya 15 menit. Dari kelompok keluarga dulu kayaknya ini. Silakan kelompok keluarga. Tepuk tangan ke kelompok kita. Yang sedang duduk di kursi. Di gambar tersebut ada 2 orang anak, ada ayah, ada ibu, beserta kakek dan neneknya. Mereka sedang bermusyawarah. Dan Kelompok 3 sudah presentasi. Yang akan menanggapi presentasi kelompok 3 adalah kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4. Silakan. Semua kelompok sudah melakukan presentasi pada materi kita. Selanjutnya Bapak akan menanyakan tentang curah pengalaman atau bagaimana hasil diskusi kalian tadi. Coba Bapak tanya dari kelompok 1 dulu, bagaimana tadi kelompok 1 pengalamannya tentang membuat proyek atau pembelajaran ini bagaimana?
menemukan kesulitan atau asik atau bagaimana? Lancar ya? Lancar. Lancar habis itu? Kalau tidak ada hambatan yang nomor satu, lancar, tidak ada hambatan karena saling bekerja sama. Tepuk tangan nomor satu. Kita sudah selesai berdiskusi. Nah di sini ada beberapa proyek yang telah kalian buat ya. Di sini tentang demokrasi, contoh demokrasi. Demokrasi itu apa? Kemarin sudah kita bahas juga. Jadi salah satunya demokrasi itu ada di lingkungan keluarga ya. Ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan warga bernegara, berbangsa dan bernegara, dan juga ada di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Jadi demokrasi itu tidak terbatas, demokrasi itu luas. Dimanapun dan kapanpun kita harus selalu berdemokrasi ya. Bapak akan melakukan refleksi ya. Jadi Bapak melakukan refleksi. Ariska, bagaimana Ariska? Apa saja yang telah Ariska pelajari tentang kegiatan pada hari ini, pembelajaran hari ini? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi, tentang proyek, atau tentang proses pembelajaran pada hari ini? Kita akan membuat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Jadi, bagaimana Ariska? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini demokrasi itu? Demokrasi itu menyangkut tentang musyawarah dan kesepakatan pada anggota masyarakat. Benar atau betul yang dikatakan oleh teman-temannya? Yaitu kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu demokrasi itu tentang kita bermusyawarah, menyepakati mengenai hal-hal yang tertentu. Salah satunya misalnya kan kita rapat tentang ini contohnya liburan, terus tentang pemilu, tentang proyek dan pemilihan proses dan ketua kelas. Jadi bagaimana cara berdemokrasi yang baik, bagaimana cara agar kita bisa bermusyawarah dan saling berdiskusi jika ada masalah dan pilihan yang bisa kita. Dibuka halaman 54, coba buka halaman 54. Di situ ada 5 soal coba. Ada esai kan? Ada. Ada esai, jadi minggu depan harus dikumpulkan ya. Minggu depan kita ke bab baru ya. Minggu depan kita ke bab baru, bab berapa? Bab 3 tentang apa? Jadi bab 3 yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi nanti Bapak harap kalian baca-baca sedikit lah ya mengenai tentang hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Minggu depan akan kita bahas. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, dan segala sesuatunya telah kita selesaikan juga kan, dari membuat proyek, mendiskusikannya dan presentasi. Jadi marilah kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap,